Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yusria Sari dengan NIM 202111179 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3E. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang rukun, syarat, dan sebab kewarisan. Yang pertama yaitu ada rukun waris. Rukun waris sendiri ada 3, yaitu yang pertama orang yang mewarisi, yang kedua ahli waris, dan yang ketiga harta warisan. Maksud dari orang yang mewarisi yaitu orang yang mati secara hakiki dan hukmi. Maksud dari mati secara hakiki yaitu mati yang secara terang atau secara kasat mata dan dapat dilihat maupun diketahui keberadaannya. Sedangkan mati secara hukmi yaitu mati yang tidak diketahui keberadaannya tetapi sudah ditetapkan sesuai dengan keputusan hukum. Selanjutnya yaitu yang kedua ada ahli waris. Ahli waris sendiri yaitu orang yang berhak menerima harta warisan. Jadi orang yang menjadi ahli waris itu haruslah keberadaannya masih jelas dan nyata dan orang itu masih hidup. Jika bayi yang masih di dalam kandungan itu sudah termasuk ke dalam orang yang mendapat ahli waris. Sedangkan orang yang hilang itu juga termasuk ahli waris ketika orang hilang itu belum dinyatakan meninggal secara hakiki ataupun hukmi. Lalu rukun waris yang terakhir yaitu adanya harta warisan. Harta warisan yaitu harta benda yang dijadikan sebagai warisan. Selain rukun waris, ada juga syarat waris. Syarat waris sendiri juga ada 3, yaitu yang pertama, meninggalnya orang yang mewarisi. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Dan yang ketiga, mengetahui sebab menjadi ahli waris. Yang pertama, maksudnya meninggalnya orang yang mewarisi. Jadi, orang yang mewarisi itu harus sudah dalam keadaan meninggal secara hakiki dan secara hukmi. Lalu yang kedua, hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris itu ada 2, yaitu bayi yang masih dalam kandungan itu juga termasuk ahli waris, sedangkan orang hilang yang belum meninggal dan belum diketahui keberadaannya diputuskan meninggal secara hukmi, yaitu masih termasuk ke dalam ahli waris. Dan yang ketiga, mengetahui sebab menjadi ahli waris, yaitu sebab menjadi ahli waris itu ada dari keturunan dan mengetahui kadar atau hitungannya. Yang terakhir ada sebab mendapat ahli waris. Yang pertama sebab mendapat ahli waris yaitu karena pernikahan, dan yang kedua karena kekerabatan. Karena di dalam pernikahan sendiri itu yang mendapat ahli waris yaitu pertama, pernikahan itu harus pernikahan sah di mata agama dan di mata hukum. Yang kedua, jika telah terjadi perceraian ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika masih dalam talak roj'i maka masih mendapat harta warisan. Tetapi jika telah terjadi talak bain maka orang tersebut sudah tidak dapat mendapat harta warisan. Selain pernikahan, yang kedua yaitu kekerabatan. Kekerabatan sendiri ada banyak macamnya. Yang pertama, kekerabatan itu meliputi anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu sama-sama mendapatkan harta warisan sesuai dengan kadar hitungannya. Lalu yang kedua itu orang tua. Orang tua juga mendapat harta warisan setelah anaknya. Lalu yang ketiga itu saudara. Saudara baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, seayah, seibu, dan sekandung. Lalu yang ketiga adanya paman sekandung atau seayah, dan yang terakhir adanya wala. Wala merupakan memerdekakan budak. Jika memerdekakan budak berarti budak itu juga ikut menjadi ahli waris dan mendapat warisan dari orang yang telah mati tersebut.
Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.